Shalom sahabat Kom dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan yang sempurna. Mari kita ambil waktu duduk diam tenang di kaki Tuhan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang dahsyat dan luar biasa ini Bapa. Biarlah Engkau melihat setiap anak-anak-Mu mau duduk diam tenang di kaki-Mu, mau mendengarkan firman-Mu Bapa, meteraikan firman-Mu yang manis, karena kami tahu firman Tuhan yang akan terus menguatkan kami, firman Tuhan yang akan terus menuntun kami, dan firman Tuhan yang membawa rohani kami semakin naik bersama dengan Engkau. Sekali lagi Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu yang manis, karena kami siap untuk mendengarkannya. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan itu kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan menghantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, "Tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan biasakan kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Saudara, itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Saudara, firman Tuhan telah kita bacakan bersama-sama. Saya mengangkat judul tema yang sangat sederhana, yaitu tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Saudara, bagaimana caranya sehingga Elisa menang berperang melawan Raja Aram? Ada 2 poin penting yang harus kita pelajari bersama-sama supaya kita mau mempraktekkan, supaya apapun yang kita lakukan, supaya apapun yang kita kerjakan, kita selalu benar-benar menang di dalam segala apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan mau supaya
kita selalu menang di dalam segala tipu muslihat iblis. Apapun segala serangan tantangan yang kita hadapi dalam hari-hari kita, bagaimana caranya supaya kita selalu menang? Maka kita belajar apa yang dilakukan oleh Elisa. Yang pertama, mengapa Elisa menang dalam medan pertempuran? Yaitu yang pertama, Elisa mau melibatkan Tuhan. Elisa mau memakai kekuatan Tuhan. Elisa tidak hidup di dalam ketakutan. Karena orang yang hidup di dalam ketakutan, firman Tuhan katakan, ia hidup di dalam hukuman. Sebab di dalam kasih tidak ada yang namanya ketakutan. Jadi kalau orang yang hidup di dalam ketakutan, kasih itu tidak akan bisa sempurna. Jadi kita perhatikan di sini, ketika orang-orang Aram beserta dengan kereta kuda, pasukan yang sangat besar datang menyerang Elisa, dan Elisa sementara berada di daerah Dotan. Mengapa Raja Aram begitu marah kepada Elisa? Karena Elisa memberitahukan kepada Raja Israel supaya mereka tidak harus melewati tempat-tempat di mana ada pasukan orang Aram. Disitulah Raja marah karena banyak yang mengetahui keberadaan mereka sehingga mereka tidak bisa untuk maksimal di dalam medan pertempuran. Jadi inilah yang membuat Raja Aram marah kepada Elisa. Karena Elisa yang memberitahukan kepada pasukan Israel. Lalu Raja Aram, ia memberitahukan kepada seluruh pasukannya untuk segera datang menangkap Elisa. Dan ketika pasukannya katakan bahwa Elisa sedang berada di daerah Dotan, maka mereka beserta dengan pasukan kereta kuda yang gagah perkasa segera datang ke daerah Dotan karena mereka mau menghancurkan, membunuh Elisa. Lalu ketika mereka sampai ke daerah Dotan, pagi-pagi hari firman Tuhan katakan, ada seorang pelayan dari Elisa. Ia keluar dari rumah, ia bangun pagi-pagi. Lalu ia melihat di sekeliling daerah itu ada pasukan yang sangat besar untuk datang menyerang mereka. Lalu seorang pelayan, seorang bujang dari Elisa ini sangat-sangat ketakutan. Lalu ia segera datang menghampiri kepada Elisa. Lalu ia katakan, Tuan, Tuan, celakalah kita. Tuhan, kami akan binasa karena banyak pasukan orang Aram yang datang menyerang kita. Tetapi kita melihat di sini satu tindakan iman yang luar biasa yang dilakukan oleh Elisa. Kita perhatikan di ayat yang ke-16, jawab Elisa, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wow, satu tindakan iman yang luar biasa. Elisa tidak takut ketika ia melihat begitu banyak pasukan. Dengan iman yang teguh ia percaya, ia memperkatakan bahwa lebih banyak pasukan yang menyertai mereka daripada menyertai musuh-musuhnya. Saudara, ini adalah satu contoh yang harus kita ikuti. Ketika kita diperhadapkan satu persoalan yang sangat menghimpit kehidupan kita. Mungkin nyawa kita sekalipun, karena ada musuh yang ada di depan kita yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini, jangan kita dikuasai oleh ketakutan. Sebab orang yang hidup dalam ketakutan, ia hidup di dalam hukuman. Jadi kita tidak bisa dikuasai oleh ketakutan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari seluruh persoalan-persoalan kita. Ketika kita mau melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada persoalan kita, maka iman kita akan bangkit, semangat kita akan bangkit. Kita dikuasai oleh roh kekuatan yang berasal daripada surgawi, sehingga kita akan mampu untuk menghadapi segala tantangan apapun.
Jadi Elisa berdoa supaya Tuhan memperlihatkan, membuka mata rohani kepada pelayannya, kepada bujangnya. Dan Tuhan membukakan mata rohani sehingga ia melihat, kita bisa baca di ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow, luar biasa. Sehingga bujang ini percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Lalu ketika pasukan Aram segera untuk menyerang daerah Dotan pada saat itu, lalu Elisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, butakanlah mata mereka. Kalau kita perhatikan di sini, kenapa Tuhan menjawab doa Elisa? Padahal Elisa mendoakan supaya mata pasukan Aram itu dibutakan. Bukankah ketika mereka buta, sulit mereka berjalan dan mereka akan mati binasa? Tapi mengapa Tuhan mengabulkan doa Elisa? Karena Elisa meminta membutakan mata mereka supaya mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang kita minta tidak boleh untuk apa? Memuaskan keinginan hati kita. Tapi apa yang kita minta harus supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Seperti Tuhan lakukan kepada Elisa. Dan Tuhan membutakan mata dari seluruh pasukan Aram. Lalu Elisa menuntun mereka berjalan supaya mereka masuk dan sampai ke kota Samaria, karena di situ ada Raja Israel beserta dengan pasukan-pasukan tentara yang gagah perkasa yang ada di Samaria. Lalu Elisa menuntun mereka masuk sampai ke kota Samaria. Di situ Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera membukakan mata mereka, jangan butakan lagi mata mereka. Saudara, di sini kita pelajari bersama-sama bahwa Elisa mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Elisa meminta supaya mata mereka dibutakan, supaya mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Lalu Raja Israel katakan kepada Elisa, karena Elisa adalah seorang abdi Allah. Seorang abdi Allah adalah seorang rabi, seorang pemimpin agama, sehingga sangat dihormati oleh Raja Israel dan bangsa Israel. Lalu Raja Israel katakan kepada Elisa, Bapak, mau aku apakankah mereka? Apakah aku harus membunuh mereka? Tetapi kita baca di ayat yang ke-22. Jawab Elisa, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panamu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Ini poin yang kedua sangat luar biasa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu mengapa Elisa Tuhan selalu mengabulkan doanya. Mengapa Elisa selalu disertai, selalu ditolong oleh Tuhan. Karena yang kedua, Elisa memberikan contoh bahwa hatinya selalu memiliki hati yang mengampuni. Ia selalu mengampuni musuh-musuhnya. Walaupun musuh sudah tahu ingin membunuhnya, ingin membinasakannya. Tetapi hati Elisa yang luar biasa. Ia mengampuni musuh-musuhnya. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni kita. Upah dosa ialah maut. Walaupun kita rajin beribadah, kita rajin berbuat baik, tapi hati kita tidak mau mengampuni. Ingat, kita akan masuk ke dalam satu tempat, yaitu yang bernama neraka. Jadi mari kita harus berjuang bersama-sama supaya kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti yang Elisa lakukan
pada saat itu. Jadi raja menuruti apa yang dikatakan oleh Elisa. Lalu raja menghidangkan makanan dan minuman. Lalu menyuruh pasukan Aram untuk mereka makan dan minum sampai kenyang. Dan selesai itu disuruhlah mereka pergi untuk berjumpa dengan tuannya. Dan mulai dari situ apa yang dilakukan oleh Elisa, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-23, disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu, ingat firman Tuhan yang luar biasa, satu kesimpulan yang dahsyat yang kita dapatkan. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Negeri Israel aman dan luar biasa karena benar-benar disertai dikafir oleh Tuhan. Karena mereka mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elisa, abdi Allah itu. Sehingga kesejahteraan kota mereka benar-benar dijaga oleh Tuhan. Jadi saudara, mari pagi hari ini kita belajar 2 poin penting bagaimana caranya supaya kita selalu menang di dalam segala hal di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama yaitu firman Tuhan mengajarkan kita harus libatkan Tuhan. Jangan kita hidup di dalam ketakutan. Dan yang kedua yaitu hati kita yang selalu mengampuni. Sehingga kita percaya perjalanan kita sepanjang satu hari ini Tuhan akan buat berhasil karena kita mau komitmen untuk berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan menguatkan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga Engkau menyertai firman-Mu kepada setiap anak-anak-Mu Bapa. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat Kom dimanapun berada, mungkin hari ini mereka dalam perjalanan pagi nanti untuk bekerja, biarlah Engkau sertai, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga apapun yang dikerjakan di dalam kantor, biarlah Engkau selalu buat berhasil. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan anak-anak-Mu, biarlah Engkau promosikan dengan cara-cara-Mu yang dahsyat dan luar biasa, sehingga mereka selalu melihat akan kemuliaan demi kemuliaan-Mu yang ajaib Bapa. Hamba berdoa setiap anak-anak muda, anak-anak Tuhan Yesus kami, anak cucu kami, perjalanan mereka untuk berangkat ke sekolah, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah Engkau jaga Tuhan Yesus pergaulan masa muda mereka, yang baik masuk, yang tidak baik Engkau jauhkan, halaukan dari kehidupan anak-anak muda, sehingga mereka di sekolah benar-benar pergaulan mereka benar-benar dijaga, disertai oleh kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa buat ibu-ibu rumah tangga yang mereka melayani keluarga di rumah. Berikan mereka kesabaran, kekuatan, sukacita, sehingga setiap hari mereka boleh melayani keluarga benar-benar dengan hati yang tulus, hati yang selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan apapun, sehingga keluarga mereka benar-benar disertai, ditolong oleh Engkau Bapa. Bapa di sorga, hamba menyerahkan perjalanan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Roh maut, roh kecelakaan, sakit, penyakit terkapar di rumah sakit, hamba tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Apabila yang sakit hari ini buat saudara-saudari kami, biarlah Engkau jamah dengan kuasa darah-Mu Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu angkat sakit penyakit dari akarnya Tuhan Yesus. Engkau gantikan dengan organ yang baru yang berasal daripada surgawi. Yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.